Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Sersan Naki akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dalam rangka mengawali tahun 2024 dan mempererat hubungan silaturahmi perwira tinggi Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menggelar olahraga bersama seluruh Pati Korps Marinir wilayah Jakarta dan pejabat utama Mako Kormar bertempat di lapangan Barungu Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Kegiatan olahraga bersama ini sebagai ajang silaturahmi yang diharapkan dapat menjadi ajang dan jembatan untuk menguatkan jiwa korsa dan hubungan silaturahmi antara Pati Korps Marinir, pejabat Korps Marinir, dan segenap prajurit petarung baret ungu. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi bersama Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subianto SEMSI dan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla mengikuti acara Bakti Sosial Fund Offroad TNI tahun 2024 dan penanaman pohon di Sagoro Hill Puncak Megamendung Bogor. Dalam kegiatan tersebut membagikan ratusan paket sembako dan penanaman ratusan pohon yang terdiri dari pohon pelangi, pohon mangga, dan pohon petai sebagai wujud peduli pelestarian lingkungan. Komandan Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak dan Komandan Pangkalan Marinir Jakarta diserah terimakan. Upacara sertijab dipimpin langsung Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi yang digelar di lapangan hijau Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam upacara sertijab, tongkat komando dan rumpita lembar diserahkan dari Laksamana TNI Dr. Sujoko Purnomo kepada Kolonel Laut Kesehatan Dr. Amin bin Harahap, sedangkan jabatan dan Lanmar Jakarta diserahkan dari Kolonel Marinir Nasruddin kepada Kolonel Marinir Imron Safei. Bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi mengikuti ceramah pembekalan awal tahun 2024 oleh Ustaz Dr. Haji Das Abdul Latif SOE SAG MSI PhD di dukungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Denma Mapusal Cilangkap, Jakarta Timur. Guna memelihara dan menjaga tradisi Korps, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi secara resmi menerima laporan Korps kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada 3 perwira tinggi Korps Marinir yang diterima di ruang Admir Room Gedung Utama Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yaitu Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Julianto, Brigadir Jenderal TNI Marinir F. Hardian, dan Brigadir Jenderal TNI Marinir Freddy Ardiansa. Dalam rangka hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2023, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi memimpin acara tasyakuran bertempat di Geraha Marinir Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Prajurit Komando Korps Marinir terus pertajam kemampuan penindakan huru-hara atau PHH guna membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan situasi Kamtibmas. Kegiatan latihan penindakan huru-hara dilaksanakan di lapangan Barungu Mako Kormar, Kuitang nomor 40, Jakarta Pusat. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan meninjau uji fungsi penembakan senjata lawan tank di daerah latihan Puslap nomor 3 Grati Pasuruan. Mengawali kegiatannya, Wakil Komandan Korps Marinir menerima paparan dari tim Dislaik Matal tentang karakteristik, prosedur, tindakan, dan keamanan senjata. Dilanjutkan uji fungsi penembakan senjata tersebut. Guna meningkatkan ketangkasan prajuritnya, Batalion Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri 1 Marinir melaksanakan latihan renang militer dalam rangka latihan perorangan dasar yang dilaksanakan di kolam renang Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan.
Menjalankan misi operasi tempur pada malam hari memerlukan kerahasiaan dan kecepatan. Oleh karena itu, prajurit Batalion Infanteri 6 Marinir melaksanakan latihan menggunakan Night Vision Goggles yang dilaksanakan di Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka meningkatkan ketahanan, kekuatan fisik, dan stamina, prajurit Batalion Infanteri 1 Marinir melaksanakan latihan renang di kolam renang Tirto Sagoro 14, Kesatria Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo. Latihan renang diawali dengan water therapy selama 10 menit dan dilanjutkan dengan pelaksanaan renang ketahanan sejauh 500 meter. Prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melaksanakan latihan patroli tempur di Kesatria Marinir Sutedi Putra Karangpilang, Surabaya. Latihan patroli tersebut bertujuan agar setiap prajurit memahami dan menguasai yang menjadi tugas masing-masing individu, sehingga dapat meningkatkan kemampuan tim, baik secara teknik maupun taktik, dalam rangka mendukung tugas tempur. Usai latihan patroli tempur di lapangan tembak internasional FX Supramono, prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melaksanakan latihan menembak dengan menggunakan senjata HK-417. Dalam rangka mengecek kesiapan personil sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi terkini tentang perkembangan situasi dan kondisi yang ada di sekitar satuan, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto melaksanakan apel khusus seluruh jajaran Pasmar 3 yang dilaksanakan di lapangan apel Mako Pasmar 3 Kesatria Marinir Agus Supekti, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Pasmar 3 mendapatkan pembekalan langsung dari Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto bertempat di lapangan apel Mako Pasmar 3 Kesatria Agus Supekti, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam arahannya, Komandan Pasmar 3 menyampaikan kepada seluruh prajurit agar mempersiapkan diri baik fisik, mental, maupun kemampuan secara profesional dengan berlatih serius dan penuh semangat, sehingga pada saat pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam rangka mengasah kemampuan bela diri dan mempererat tali silaturahmi, prajurit Batalion Infanteri 7 Marinir melaksanakan latihan bela diri karate bersama Inkanas di Mako Unit 7 Marinir, Ketapang Teluk Pandan, Pesawaran. Guna meningkatkan profesionalisme prajuritnya, jajaran Brigif 4 Mar BS melaksanakan latihan LPD Triwulan 1 tahun 2024 dengan berbagai materi diantaranya RPU atau RPG, anti penghadangan, kesehatan lapangan, ambus, trollpur, sanjak, menembak lorong, proldik, personil meeting dan operasi daerah hutan berpenduduk yang dilaksanakan di Batu Menyan, Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Dalam rangka membina kemampuan fisik, prajurit Unit 8 Marinir melaksanakan latihan dasar atau LPD Hamas di Kesatria Tangkahan Lagan, Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Demi menunjang tugas kepelatihan yang profesional, prajurit Pusat Latihan Khusus gelar refreshing selam dasar di Pemandian Alam Banyu Biru Grati, Pasuruan. Selam dasar ini merupakan salah satu keahlian khusus yang wajib dimiliki prajurit pelatih Puslapsus guna menunjang tugas ke depan yang selalu berkembang baik taktik maupun teknik. Guna menjaga dan mengamankan batas wilayah daerah latihan Korps Marinir, prajurit Puslat Bulmar Marinir 6 Antraldina melaksanakan kegiatan patroli patok perbatasan wilayah daerah latihan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi patok batas wilayah latihan. Di sela-sela olahraga bersama seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Lanmar Surabaya, Komandan Lanmar Surabaya Kolonel Marinir AA Gede Agung Jayaputra meresmikan 3 pembangunan Denbek Lanmar Surabaya yang berlangsung di lapangan apel Denbek Lanmar Surabaya. Trian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Sejumlah anggota Lanmar Sorong melaksanakan program latihan interval Samapta guna menjaga dan melatih kemampuan fisik prajurit yang dilaksanakan di jalan depan Mako Lanmar Sorong, Kesatria Marinir Katapop Abraham Octavianus Atururi, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Prajurit sejati bertempur bukan karena dia membenci apa yang ada di depannya,
namun karena dia lebih mencintai negaranya. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Sersa Naki, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.